Ya, hari ini kita meneruskan ya khotbah tentang Yesus. Ya, waktu awal bulan kita khotbah tentang apa, Saudara? Yesus pergi ke Gadara, menyeberang sungai Danau Galilea dan dihadang oleh ombak besar. Ingat ya, oleh ombak besar. Yesus sama murid-muridnya ya, melalui Galilea dengan ombak besar, dia datang ke Gadara untuk menyembuhkan 2 orang yang kena legion. Ya, jadi 1-2 orang bagi Yesus itu sangat berharga. Ya, maka kita harus belajar dalam firman ini supaya kita bisa juga belajar untuk mengusir roh jahat. Kalau yang lalu Yesus berkuasa atas alam, atas badai di danau, atas angin ribut, ya, atas segala masalah alam ini. Tapi kali ini kita belajar Yesus mengatasi atau berkuasa atas setan-setan atau roh jahat. Ya, kita belajar ya. Dan kita kalau ada nanti di rumah ada setan, kita takut lari malahan. Aduh, lari. Ya, nggak boleh. Kita belajar di ayat ini, maka kita akan bisa mengusir setan. Ya, dan di sini Yesus mengusir banyak setan atau legion. Ini ada di kitab Matius, Markus, Lukas, dan semuanya saling melengkapi, paralel. Maka saya akan ambil dari kitab Matius dan nanti akan saya combine dengan, tambahkan dengan ayat-ayat di Markus dan Lukas. Mari kita belajar Matius 8 ayat 28 sampai 34. Saya baca dulu, nanti kita bahas satu persatu ya. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ya. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, ya, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Go, pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Babi tidak usir setan dan terjun ke danau, mati. Ya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi ketika ada orang disembuhkan dari kerasukan setan, bukannya mereka bersyukur pada Tuhan, bukannya mereka mencari Tuhan, percaya Yesus, tapi mereka mengusir Yesus. Ya, kita belajar satu persatu ayat yang kita akan pelajari. Matius 8 ayat 28 tadi ya, setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya. Kalau di Markus dan Lukas hanya 1 orang. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Mana yang benar? Pak, gimana ini Pak? Matius jelas 2 orang. Saya lihat Matius itu latar belakangnya adalah pemungut cukai. Dia pasti teliti, mencatat dengan teliti uang yang diterima, pajak yang diterima, teliti. Demikian pula dia juga teliti. 2 orang. Tapi kenapa Pak Markus dan Lukas mengatakan 1 orang? Jadi ini bukannya pertentangan. Karena apa? Markus dan Lukas ini fokus pada 1 orang saja. Dengan Matius 2 orang. Sekarang gini contohnya gini. Kalau misalnya saya sama Ibu Ida makan di Bakmi Ono. Tahu Bakmi Ono? Nah, makan di Bakmi Ono. Lagi mau masuk, Ibu Lisa melihat. Saya sama Ibu Ida makan di Bakmi Ono masuk. Ada lagi Ci Ali melihat juga. Dan dia ke gereja, kepada temannya ngomong, aku lihat loh Pak Budi,
pakai celana jeans, pakai kaos ke Bambi Ono, ya kan? Pakai sendal jepit lagi, ya kan? Pakai tas lempangan. Ya, dia detailnya lihat saya. Ya kan? Betul nggak? Betul, saya memakan Bambi Ono, pakai kaos, pakai macam-macam. Tapi si Ali ngomong gini, tadi Bu Lisa kan, aku ketemu loh, lihat Pak Budi dan Bu Ida masuk ke Bambi Ono. Bener nggak? Bener juga. Kecuali Lukas ngomong hanya satu orang saja. Itu bertentangan firman-Nya. Hanya satu. Tapi tidak ada hanya, tetapi hanya ada seorang yang kerasukan setan. Jadi tidak bertentangan. Karena Lukas fokusnya dengan satu orang, maka setelah detail lagi dikeliling dijabarkan lagi. Jangan Matius nggak ada, ya. Datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Jadi begitu Yesus masuk langkahkan ke perahu ke Gadara, ke Pulau Gadara, itu setan yang sangat ditakuti, seram, yang sadis, yang galak karena ribuan setan masuk. Itu lari keluar dari gua, keluar dari kuburan. Dia mencari Yesus, ketemu Yesus. Jadi betapa hebatnya Yesus. Kalau orang lain lari, tapi orang yang masuk ke setan ini dia malah datang kepada Yesus. Kita lihat ya. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai. Kalau dirantai itu besi ya, bukan tali ya. Kalau tali diikat. Ini rantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di kuburan. Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Di sini Markus lebih jelas lagi. Setan ini, ya kan, sering dirantai, sering dibelenggu, tapi dipatahkan, dihancurkan. Bayangkan saudara, kita kalau dirantai atau diborgol, bisa lepas gak? Sukat apapun orang, kalau diborgol, itu gak bisa lepas. Ini dirantai pakai besi, bisa dipatahkan, dibelenggu, dipatahkan, dimusnahkan. Maka dikatakan tidak seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Bahkan dia tiap hari berkeliaran di pekuburan, di rumah-rumah gitu. Dan dia berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Setan kalau masuk ke orang, itu ada perubahan yang terjadi dalam orang itu. Ada orang pakai batu dipukul-pukul, rantai dipatahkan, berteriak-teriak. Jadi setan ini benar-benar mengganggu semua penduduk di Gadara. Tidak ada seorang yang berani dekat-dekat takut. Tapi anehnya ketika ada Yesus keluar dari perahu, setan itu malah lari mendekati Yesus menyembah. Ya, ini Lukas sekarang. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskannya segala pengikat dan ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Orang kalau kerasukan setan, itu segala perkataannya, segala tingkah lakunya, segala perbuatannya, itu dikendalikan oleh setan. Maka kan banyak orang katanya, itu kesetanan Pak, ya kan? Karena perlakuannya, ngomongnya kasar, orangnya galak dan dia pokoknya jahat banget. Itu namanya orang yang lagi ada banyak setannya. Ya, kita belajar lagi ya. Maka dikatakan di sini setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Orang kalau kesetanan gitu tidak tahu malu saudara. Dia telanjang pun nggak masalah. Dia nggak merasa malu. Jadi Markus dan Lukas ini secara detail dia menggambarkan bagaimana kondisi orang itu yang dikuasai sepenuhnya oleh iblis. Ya. Matius 17 ayat 15 katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Oh ini yang itu. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi pernah Yesus didatangi oleh seorang yang anaknya ayan. Dirasuk setan juga kan, ayan kan setan. Itu akhirnya apa? Dia diseret ke api, ke air. Ini gambaran bahwa
siapapun kita, kalau kita dirasuk setan, orang dalam Tuhan, pasti perbuatannya aneh-aneh. Bahkan mencelakakan diri sendiri. Ayan, ya kan? Tapi kalau kita percaya Yesus, maka ayan itu akan hilang, saudara. Amin, saudara. Ya, saya pernah, saya punya kakak, bukan pernah kakak. Kakak saya yang ketiga, atau keempat saya lupa karena saya banyak anak, keluarga saya. Waktu saya kecil, SD gitu, kakak saya punya sakit ayan. Ya, ayan. Jadi dia sering lari-lari ke kampung-kampung, muntah-muntah, dan dia selalu ngaco-ngaco kemana-mana, lari sendiri-sendiri sampai mengerikan, takut ditabrak mobil, kan? Akhirnya saudara, kakak saya ini perlakuannya berani melawan orang tua, dan kakak-kakak yang lain, dan meresahkan juga, kan? Kita takut kalau dia nanti anfal di mana dia pergi anfal, kan? Nah, karena kakak saya ada ayan, ya kan? Saat saya masih kecil sih, udah lama, udah 40 tahun lebih, kan. Tahu-tahu kakak saya kan ke gereja itu. Dan dia bertobat. Dan dia bilang gini, aduh, tiap hari saya minum obat. Kalau saya nggak minum obat, saya anfal. Dan obat terus diminum setiap hari. Karena kalau nggak diminum dia anfal, dia kayak orang gila. Kalau katanya hebat sekali. Tapi akhirnya dia bertobat, dia ngomong gini, saya tidak akan minum obat lagi. Saya percaya Yesus. Tahu-tahu sembuh, saudara. Jadi segala sakit penyakit apapun yang disebabkan oleh roh jahat, iblis, itu hanya bisa dikalahkan oleh Yesus. Jangan pakai obat-obatan. Jangan, ya. Kita baca lagi, next. Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Di sini setan sudah tahu masa depannya. Ya. Zaman 2000 tahun lalu, setan sudah ngomong, jangan siksa kami sebelum waktunya. Berarti kalau sudah waktunya, disiksa nggak? Disiksa. Jadi nanti di kitab Wahyu itu, setan akan disiksa, dimasukkan ke jurang maut, bottomless pit, atau sumur yang tidak ada dasarnya. Nah, Yesus datang ke situ, ke Gadara. Setan takut. Jangan-jangan aku mau dibuang ke jurang sebelum waktunya mau dihukum. Maka dia ngomong, hei anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan pun sadar, saudara, masa depannya bahwa di neraka. Maka dia selalu mencari anak-anak Tuhan untuk diintimidasi, dihasut, supaya kita melawan Tuhan. Markus 5 ayat 6-7, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Setan pun menyembah Yesus. Saking takutnya. Waduh, dia datang Yesus nih, pemilik neraka, pemilik surga. Aku pasti akan ditangkap sekarang, dibuang ke jurang maut, ya kan? Maka dia datang menyembah. Yesus pun setan pun takut menyembah, ya kan? Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Kembali Lukas mengatakan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur menyembah di hadapannya dengan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. 2 kali. Jadi iblis pun percaya kepada Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dan dia berkuasa atas hidupnya iblis nanti. Berkuasa atas iblis, berkuasa untuk menghukum iblis, maka iblis buru-buru menyembah, mohon-mohon jangan disiksa. Jadi iblis itu tidak ateis. Tidak ada iblis yang ateis. Semua iblis kenal Yesus. Semua iblis kenal Tuhan. Bahkan dia menyembah Tuhan. Dan dia takut dan gemetar. Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya kan? Kita lihat ya. Pertama setan mengenal nama Yesus. Hai Yesus, ya kan? Anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu siapa Yesus. Siapa Yesus? Anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu bahwa Yesus berkuasa menghukum mereka. Dia berkata jangan siksa aku. Bayangkan. Setan pun bisa menyembah kepada Yesus. Dan berkata Tuhan aku mohon. Jangan siksa aku. Jangan hukum aku. Belum waktunya. Tapi kita orang Kristen justru tidak mengenal Yesus.
justru tidak mengenal Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi yang berkuasa atas hidup kita, yang berkuasa untuk memberkati kita, yang berkuasa untuk mengutuk kita. Kita nggak kenal Yesus kita, setan pun lebih kenal daripada kita, saudara. Dia menyembah, kita nggak pernah menyembah. Coba saya tanya, ya kan? Di sini siapa yang menyembah tiap hari? Menyembah Tuhan? Nggak ada juga kan? Ada ya. Sari, Bu Ida semua menyembah Tuhan. Tapi yang lain gimana? Pak, saya kalau menyembah Tuhan bangunnya kepagian nggak bisa, Pak, masih ngantuk. Ya udah malam, aduh malam capek, Pak, habis kerja. Siang jam makan, Pak. Jadi minggu saya repot, Pak, kerjaan banyak. Jadi kita yang anak-anak Tuhan, yang disayangi Yesus, yang Yesus mati untuk kita, tapi kita tidak mau percaya mengenal Yesus secara pribadi lebih dalam lagi. Setan pun mengenal Yesus secara detail. Engkau Yesus, Engkau anak Allah yang Maha Tinggi. Engkau berkuasa menghukum aku. Engkau berkuasa atas dunia dan akhirat. Tapi kita gak percaya sama sekali, saudara. Sangat disesalkan. Maka saya kata, setan pun percaya. Dia takut dan gemetar. Setan takut, dia nyembah. Kita gak takut. Gak takut sama sekali pada Yesus. Maka ada kan yang mantan pendeta itu, yang lagi viral itu kan, kalau Yesus Tuhan, aku mati setelah khotbah. Bayangkan, pendeta yang pernah kenal Yesus, melayani Yesus, belajar Alkitab, baca Alkitab, dia tidak percaya siapa Yesus, maka dia menantang, kalau Yesus adalah Tuhan, saya akan mati saat khotbah. Benar terjadi kan? Ada lagi yang juga mantan pendeta atau orang Kristen, saya nggak tahu apakah dia pendeta. Kalau Yesus Tuhan, kalau Bible firman yang hidup, aku kentutin nih. Gila loh, dikentutin loh. Aku lihat dalam sebulan apa yang Yesus perbuat. Bayangkan pendeta, mantan pendeta, orang Kristen yang aktif gereja, nantang Tuhan begitu. Kalau Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup, saya kentutin nih, saya dudukin, saya kentutin. Benar dilakukan. Saya lihat sebulan apakah yang terjadi dalam hidupku. Dipikir Tuhan nggak ada. Terjadi sebulan dia mati juga. Setan pun percaya. Dan dia gemetar. Takut pada Tuhan. Tapi justru orang Kristen tidak takut. Malah sering melakukan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan. Saudara hati-hati. Kita sebagai orang Kristen tidak jaminan kita semua masuk surga. Orang Kristen yang rajin ke gereja tidak jaminan masuk ke surga. Jika hidupnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dia berkata, banyak orang akan nanti berkata, Tuhan, Tuhan. Atau Yesus, Yesus. Bukankah aku berbuat demi namamu? Aku melakukan mujizat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Nyerah daripadaku. Ya. Jadi saudara, kita tahu bahwa setan pun juga dia percaya dan takut pada Yesus. Tapi banyak orang melawan Tuhan. Jangan sekali-kali kita melawan Tuhan. Karena Tuhan adalah berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang ajaib. Yang besar dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kita sering mengakui Tuhan Maha Besar hanya saat kita nyanyi. Tapi dalam kehidupannya kita tidak mengakui Tuhan. Ketahuan. Kenapa? Kita tidak pernah berdoa, sarutin, doa syafaat. Tidak pernah baca firman Tuhan. Maka saudara ada sasaran empuk bagi iblis. Ya. Markus 5 ayat 8-10. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, unclean spirit." Dalam bahasa Inggrisnya, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang ini, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Jadi Gadara, Gerasa, atau Dekapolis itu adalah Gentile. Daerah orang yang tidak kenal Yesus. Daerah orang di luar Yahudi, bukan orang Yahudi. Gentile ini banyak orang yang belum kenal Yesus. Ya. Maka setannya bilang, jangan usir aku dari daerah ini.
Dia senang di daerah ini karena semuanya orang nyembah berhala. Semuanya nggak cinta Yesus. Maka dia bilang, jangan. Kalau kau ngusir aku dari orang ini, udahlah aku jangan dilempar keluar daerah ini. Daerah ini enak. Siapapun aku bisa masukin karena mudah, karena tidak ada Roh Kudus, tidak ada percaya Yesus. Jangan, bilang gitu kan. Kamu siapa? Aku legion. Legion itu berarti banyak. Legion itu adalah satu unit tentara Romawi yang jumlahnya satu unit itu adalah, satu legion adalah 5.000 sampai 6.000 prajurit. Dan hal ini maka dia masukin legion, dia ada 5.000 sampai 6.000 roh jahat. Bayangkan saudara, satu orang bisa kemasukan 6.000 roh jahat. Betapa kuatnya dia. Wah, mungkin bisa itu yang berat beliau diangkat ya. Orang karena setan itu kuat sekali. Saya pernah kok doakan orang itu. Saya doakan gitu, saya dipegang kenceng, saya dipukul saudara. Kalau orang kesurupan, itu kekuatannya luar biasa sekali. Karena setan yang mengendalikan semua. Maka begitu akan setan keluar, badannya sakit semua. Karena setan nggak ada. Tapi kalau dia nggak keluar setannya, dia tambah kuat lagi. Ya, jadi jelas sekali. Lalu setan-setan itu memohon pada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Setan paling takut dengan jurang maut. Bab itu masa depan setan nanti akan dibuang ke jurang maut untuk selama-lamanya. Ya, ada di kitab Wahyu. Ya, kita pernah bahas dulu kan saudara. Jadi ini benar-benar kalau setan datang kepada Yesus pasti takut. Maka kita tidak boleh takut saudara. Kita punya Yesus, kita punya kuasa darah Yesus. Mari katakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kita berasal dari mana? Tuhan. Ya, kita sudah dibaptis, kita punya kuasa Roh Kudus, kita hidup dalam Tuhan. Maka jangan sekali-kali kita takut. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jelas ya? Yesus mengatakan bahwa kita anak-anak Allah bagi yang sudah dibaptis, yang percaya dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh hati. Menjadi murid Yesus. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita ada perlindungan. Ya, katakan di sini, di dalam kamu, roh Allah, Roh Kudus itu lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Jadi kalau sudah lihat kuburan, jangan takut. Ya kan, Mbah, cucu lewat ya Mbah. Ini kita kan punya tuh pengerja di sini. Kalau ke toilet takut, enggak temen. Ya kan, enggak temen nih takut aku. Malam takut. Saudara jangan takut. Roh jahat itu enggak ada kuasanya. Kita punya kuasa darah Yesus. Ya. Jadi jangan lari. Harus kita lawan. Roma 8 ayat 1b, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin saudara. Siapa yang merasa bahwa kita di pihak Tuhan? Kita tidak boleh takut kepada iblis. Tapi kita harus takut pada Tuhan. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, ini ayat-ayat semua kita harus tahu dasarnya bahwa kita ayat-ayat ini akan membuat kita semakin berani melawan iblis. Ya. Bahkan kita harus tahu ya, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Yang memberikan roh takut siapa? Setan, iblis. Kita ditakut-takuti terus. Ya. Jadi bagi kita semua yang ada takut sama iblis, ya jangan takut lagi bahwa roh kita lebih besar, yang dalam kita lebih besar dari roh setan. Ya. Maka semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya. Jadi Allah kita yang sumber damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, kerajaan Allah ada pada kita. Ya, itu menghancurkan iblis di kaki kita. Amin saudara. Ya. Jangan takut. Jadi kalau misalnya sudah takut ada saudara yang kesurupan, kena ayan, kena apa, takut bawa ke gereja sini, AOC. Maka kita akan doakan, kita tangking setannya. Pasti keluar. Benar saudara, jangan takut. Makanya seringkali Ibu Ida itu mendoakan karyawannya. Karyawannya kan tidak kenal Yesus tuh. Mungkin dari kampung, dari desa dibawain jimat, atau benang, atau daun, atau peniti, ya kan? Ada bahasa Arabnya kan?
Sering kesurupan dulu, sering kesurupan. Kalau kesurupan panggil Bu Ida, Bu ada kesurupan. Bu Ida datang, dia cuman sebut firman aja. Ya kan? Aku tunduk pada Allah, aku kau pergi. Pergi juga. Dulu kita waktu belum belajar begitu, kita teriak, pergi kok, pergi kok, pergi kok. Diusir terus, nggak pergi-pergi sampai kita capek saudara. Pergi, bentar keluar, masuk lagi yang satu orang lagi. Kita di godak itu, satu tangking, keluar setanya masuk satu kesurupan lagi. Kita tangking lagi saudara. Kita capek lama-lama. Ada setan, kita tangking-tangking sampai berjam-jam. Doa pelepasan, susah sekali keluarnya. Tapi akhirnya Bu Ida tahu bahwa dengan firman Tuhan itu iblis dikalahkan. Pedang roh. Nah ini ya. Kita belajar tahun-tahun lalu tentang perlengkapan senjata Allah. Kalau kita punya senjata Allah, ketopong keselamatan, ya perisai iman, ya kaki yang mengabarkan Injil, dan pedang roh, baju sirah keadilan, dan pedang roh. Ini adalah firman Tuhan. Jadi setan kalahnya dengan pedang roh. Dengan pedang roh, apa firman Tuhan. Kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, jangan sekali-kali lawan setan. Pergi kau setan, pergi, pergi. Capek saudara. Kalau lu nggak pergi, gue yang pergi. Habis lu bandel sih, gue capek tau nggak? Pergi nggak? Kalau nggak pergi, gue pergi capek nih gue. Kalah kita kan, lu nggak mau pergi, gue yang pergi. Mending gue makan es campur daripada ngurusin lu, ya kan? Bami Ono, lebih baik Bami Ono enak ngapain ngurusin lu? Didoain 1 jam, 2 jam, sampai habisin 2 aqua, masih belum pergi-pergi. Aduh, ternyata kita tahu resepnya. Bahwa dengan firman Tuhan, pedang roh itu, setan dikalahkan. Maka dulu waktu ada kesurupan lagi, udah ya, mbak-mbak semua, lain kali kalau ada kesurupan jangan panggil aku lagi. Terus gimana Bu? Doa Bapak kami. Maka saya kasih besar print out di ruang kerja, doa Bapak kami. Pernah doa Bapak kami hilang juga. Ya. Jadi kita tidak hanya kita baca firman, tapi menghidupi firman itu baru setan takut. Ya kan? Tapi kalau kita hanya niru orang, dengan firman orangnya pergi, setannya pergi, kita niru kita. Hei, dalam nama Yesus kau pergi. Yesus pergi. Dia ngomong gini ketawa. Hahaha. Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Ya Pak Budi, Bu Ida aku kenal. Hamba Tuhan. Lah kamu siapa? Aku jemaat Tuhan. Lah, jemaat Tuhan. Kamu nggak pernah baca kitab. Masa aku takut? Kan? Jadi jangan sampai kita seusir setan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab. Ada 6 perlengkapan senjata Allah. Hanya 1 yang untuk menyerang. Pedang roh. Ketopong keselamatan, bahwa kita pikirannya tidak dihantui setan. Baju sirah keadilan, supaya hati kita nggak diserang setan. Ya kan? Tapi pedang roh ini, satu-satunya bukan senjata untuk bertahan, tapi untuk menyerang iblis. Nanti kita kapan-kapan akan doakan lagi, ajarkan lagi mengenai perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi kita harus berani melawan iblis. Ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi namamu. Loh, muridnya Yesus bagian ngajar, oke, kamu pergi deh, dua-dua menginjil ya. Ya. Terus dia begitu pulang laporan, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi namamu. Jadi setan takutnya bukan dengan kita sendiri atau Pak Budi atau Bu Ida, enggak, dengan namamu yang kita percayai dalam hati kita, hidup kita. Maka dia pergi. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dia lihat iblis, Yesus lihat. Ternyata muridnya yang bekerja, mempraktekkan imannya, dan memakai nama Yesus, memakai firman Yesus, dan setan itu kalah semua. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya saudara ya. Jadi Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib, dia memberikan kita kuasa. Kuasa apa? Kematiannya. Kuasa darahnya. Kuasa bilur-bilurnya. Bahkan waktu Pentakosta, Yesus memberikan kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Dan kita lebih kuasa untuk mengusir setan,
untuk mendoakan orang sakit, untuk mengusir roh jahat. Kalau ada orang kesurupan, kita usir aja. Maka saudara nanti pulang, praktek ya. Cari orang yang sakit, yang kesurupan, doakan. Berani nggak? Yang benar. Yang berani angkat tangan dulu. Ya yang berani dikit banget loh. Yang berani angkat tangan lagi. Nambah. Yang angkat tangan baca Alkitab nggak? Hah? Baca ya. Kalau enggak nanti katakan, aku kenal Yesus. Aku kenal Paulus. Aku nggak kenal Bu Lisa. Bu Lisa duduk paling belakang lagi. Ya kan? Dia nggak dengar firman Tuhan kali. Mungkin kan? Jadi kita jangan sekali melawan Yesus tanpa setan tanpa firman Tuhan. Ya jelas sekali. Maka kita setiap hari belajar firman Tuhan. Matius 8 ayat 30 sampai 32. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan itu meminta kepadanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Apa kata Yesus? Pergilah. Dan lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Dan terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi setan berkata, jangan usir aku dari daerah ini. Dan berkata lagi, Tuhan kalau kamu usir aku, biarlah di situ ada kawanan babi yang jumlahnya 2000. Biar aku memasuki tubuh babi. Jadi setan itu adalah roh. Dia tidak punya tubuh jasmani. Maka dia mencari tubuh jasmani itu orang-orang yang tidak kenal Yesus. Atau kenal Yesus tapi setengah-setengah. Atau kenal Yesus tapi tidak pernah baca Alkitab, tapi bersungguh-sungguh. Itu sasaran empuk bagi setan. Guru atau Yesus, jangan aku buang ke jurang maut. Suruh aku pindah ke babi-babi. Akhirnya apa? Oke, silakan pergi. Suruh setan itu, legion itu, masuk ke babi-babi yang 2000. Berarti satu babi ada 3 setan. Dan babi-babi itu dibawa, didorong, digerakkan oleh setan untuk rame-rame, untuk terjun ke danau. Mereka rame-rame dan mati bersama-sama. Setan itu adalah datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi siapapun yang dimasukin setan, pasti dia akan melukai diri, melukai orang lain, bahkan bunuh diri. Babi-babi 2000 ini, bayangkan saudara, semuanya masuk ke dalam danau dan dia mati. Mungkin saya tanya, Pak, kan dari setan itu, dari tubuh orang itu keluar, udah sembuh kan, masuk ke babi. Loh, ke babi mati lagi. Kemana setannya? Nah itu pertanyaan kita. Kemana setannya? Setannya tetap di daerah itu. Di daerah Dekapolis. Dekapolis adalah 10 kota. Deka adalah 10, polis adalah kota. Termasuk Gadara, masuk Gerasa, semua di Dekapolis itu. Dia bilang, jangan usir aku keluar dari daerah ini. Kenapa? Saya senang karena dia akan mencari lagi tempat-tempat yang baru yang dia huni. Yaitu orang-orang Dekapolis. Orang-orang Gadara. Maka jangan pikir, Pak kalau dia masuk ke babi, tenang aja udahlah. Udah ada tubuh, kenapa dia mati? Inilah. Setan juga punya trik. Nanti kita baca. Setan kepengin semua babi mati, ya kan? Terus para peternak-peternak itu marah sama Yesus. Gila nih ekonomi kota Gadara, ekonomi daerah Dekapolis hancur, mati semua babi-babi. Babi itu kan haram. Ya kan, mengapa dibuang ke babi? Karena babi itu haram, maksudnya dibuang ke babi-babi itu dan mati lemas. Jadi saudara, mereka marah semua. Bayangkan, babi-babi 2000, kami saya hitung berapa ya? 2000 kali 5 juta deh. Berapa Pak Wanji? Ya bayangkan babi itu segitu banyaknya buat samcan goreng, samcan rebus, samcan baikut. Itu kapan habisnya? Sayang mati diusir ke babi. Kenapa nggak diusir di pohon aja Yesus? Babinya sayang. Bisa menjadi babi hong. Ya kan? Ya kan babi apalagi baikut ya kan? Bakuteh ya kan? Jadi
Ini setan pintar juga. Dia mau babi-babi masuk, izinkan. Dan dia mendorong semua babi-babi itu masuk ke John mati. Supaya apa? Supaya Yesus dibenci oleh penduduk dan diusir. Memang benar terjadi akhirnya. Jadi ingat saudara. Ya, 2000 babi semua terjun ya. Dan babi itu keluar dari iblis keluar dari babi-babi, dia mencari tempat-tempat yang baru, yaitu orang-orang Dekapolis itu, saudara, Gadara. Maka iblisnya aman. Udahlah iblis, Yesus diusir aja supaya aku bisa masuk ke orang-orang Dekapolis yang tidak kenal Yesus kan. Yakobus 4 ayat 7, karena tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berarti saudara, kalau kita punya kuasa, tunduk pada Tuhan, rajin ibadah, sungguh-sungguh ibadah dengan benar, maka kita lawan iblis dengan pedang roh, pasti kita menang. Makanya seringkali saya dengar ini Bu Ida sering baca gini, hei iblis, aku tunduk pada Allah, dan aku melawan engkau pergi dari ini. Pergi. Ya kan? Praktek ya nanti ya di rumah saudara ya, cari orang gila gitu ya. Ada nggak orang gila? Ibu Lisa ketawa aja punya stok banyak tuh. Punya stok banyak Bu Lisa itu ya. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita hamba-hamba Tuhan, bukan hamba uang, bukan hamba kejahatan, bukan cinta uang, kita hamba-hamba Tuhan, maka segala senjata yang ditempa oleh iblis, oleh orang untuk melawan kita, itu dikalahkan. Ingat saudara ya. Jadi apakah kita hamba uang atau hamba Tuhan? Kalau kita benar hamba Tuhan, jemaat juga hamba Tuhan kan? Sudah ditebus jadi hamba Tuhan, bukan hamba setan lagi. Dan itu kita punya kuasa. Maka kalau orang dibaptis, kita doakan Roh Kudus turun atas kita, memenuhi kita. Maka kita punya kuasa. Maka saudara Calvin yang di siang habis ibadah dibaptis, ingat itu. Ya. Nanti Calvin bukan lagi hamba dunia. Bukan lagi hamba kegelapan. Bukan lagi hamba setan. Tapi hamba Tuhan. Maka sudah punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Ya. Iblisnya semua kabur. Ya. Next. Nah. Kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus mengalahkan iblis. Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia. Anak manusia. Dia dibaptis. Ketika dibaptis di sungai Yordan. Ada roh Allah seperti merpati. Hinggap di atasnya. Itu Roh Kudus. Nah setelah dibaptis. Yesus diuji di padang gurun untuk mempraktekkan kuasa Roh Kudusnya, ya kan? Maka dikatakan di sini maka Yesus dibawa oleh Roh, ya, oleh Roh Kudus nih kan, ke padang gurun untuk dicobai iblis, Makanya saudara, kemarin saya bilang Mak Calvin, ingat nih, kamu dari dunia, dari milik setan masuk di Kristen, percaya Yesus dan dibaptis. Iblis tidak akan suka. Tapi kok akan diuji. Setiap orang yang memutuskan dirinya ikut Yesus dan dibaptis, secara otomatis satu juga menjadi musuh setan. Dan Tuhan izinkan untuk mencoba, untuk menguji imannya. Apakah kamu percaya kepadaku bahwa engkau menjadi anak-anak Allah. Maka nanti kami menjadi anak-anak Allah, anak Tuhan, akan diuji. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si penjebak itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Setan tahu gak dia anak Allah? Engkau Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Amin. Tapi dia di sini menguji iman Yesus, buat Yesus bimbang. Apakah kau anak Allah? Kalau kau anak Allah, ya kan? Rubahlah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Gimana Yesus menjawab? Iblis, ada tertulis, ada firman, ada perkataan Allah yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menangis cobaan pertama dengan mengatakan firman Tuhan. Ya. Makanya firman adalah pedang roh
Yang kedua, kemudian iblis kan bisa membawa. Iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ya, tadi roti batu jadi roti, kalau Yesus di bait Allah yang tinggi banget, Yesus dihadapan dengan setan, ya kan? Dia berkata demikian, jika engkau anak Allah, loh. Lagi kan, jika engkau anak Allah, Bapak tahu dia anak Allah. Ini mau membuat Yesus bimbang, gitu. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Setan pun juga pakai ayat. Setan itu apal ayat. Tapi dia selalu memutarbalikkan. Bahkan ketika di Taman Eden pun, setan ngomong ayat. Bukankah Tuhan berkata? Nah, jadi ingat, kalau kita tidak baca Alkitab, kita kalah sama setan. Jangan sekali-kali melawan setan kalau kita tidak baca Alkitab. Ya. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa kata Yesus lagi? Ada tertulis, ada firman, ada perkataan Allah. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Masih belum selesai. Iblis 3 kali mencobanya. Dan iblis melambawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi naik bukit sama setan, itu semua Yerusalem, semua keindahan dunia, gemerlap dunia, harta dunia, itu ditontonkan oleh Yesus, diperlihatkan oleh Yesus. Dan apa kata iblis? Ya kan? Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu Yesus. Kata setan, jika engkau sujud menyembah aku. Kurang ajar kan? Setan ngomong gitu, Yesus, semua ini aku berikan kepadamu. Keindahan dunia, kemegahan dunia, aku berikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Kenapa kok setan berani begitu ngomong gitu? Kita lihat ya. Maka jika engkau sujud menyembah aku, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah engkau iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya kan? Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, lihat malaikat-malaikatnya datang melayani Yesus. Jadi iblis 3 kali mencobai Yesus, dan Yesus 3 kali melawan iblis dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Maka saudara, ingat, saya berkali-kali membaca Alkitab. Kita nggak pernah baca Alkitab. Kalau kita susah uang, ya kan, bingung bayar anak sekolah, bingung bayar telepon, PLN, bingung bayar tagihan-tagihan, kita berkata, Allahku, ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, melalui kekayaan dan pengasihan Kristus Yesus. Kalau kita takut hidupnya, takut, cemas, khawatir aja, kita baca lagi ayatnya, ada tertulis, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kasih, kekuatan dan ketertiban. Ya kan? Jadi demikian saudara, maka kalau saya berdoa selalu ngomong firman. Kita nggak ada uang nih, tagihan menumpuk, mau gajian karyawan. Kita nggak ada uang, kurang 2 hari nggak ada uang gajian karyawan. Saya berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan Yesus Kristus. Dan saya ngomong lagi, Allahku adalah gembala yang baik, yang membaringkan aku di padang yang berhijau, takkan kekurangan aku. Saya baca firman Tuhan, saya ucapkan dengan penuh percaya bahwa Tuhan menolong kita. Kalau aku sakit, oleh pilur Yesus aku disembuhkan. Ya kan saya tahu sendiri bahwa saya 5 tahun sakit jantung. Cenut, ibadah itu cenut, aduh sakitnya minta ampun saudara. Kalau contoh itu jantung kiri ya, jantung kiri misalkan jantung kiri tuh. Kalau jantung kanan contoh banyak utangnya kan. Jantung kiri, cenut, itu bukan utang, itu namanya ada penyumbatan kali ya. Cenut. 5 tahun saudara. Saya nggak pernah ngomong. Kalau ngomong sama Bu Ida saya dimarahin. Iman gitu. Bu Ida imannya kuat tuh. Iman, aku waduh. Ya kan? Maka saya nggak ngomong, kalau ngomong ayo iman, praktek iman. Tapi saya diam-diam juga punya iman kan. Saya akhirnya berdoa, Tuhan, aku percaya Kau penyembuhku. Banyak orang saudara kita, famili kita ngomong kamu ke dokter. Kayaknya kamu perlu ring, bayangkan.
Kamu mungkin bisa di ring, bisa lancar darahnya. Temanku banyak yang di ring semua. Banyak ringnya, ada 2, ada 3, ada 5. Jadi Iron Man. Ya. Jadi banyak ringnya semua. Saya berkata, Tuhan, kalau sampai aku sakit ke dokter, sakitnya jantung ke dokter, di ring. Bagaimana saya bisa mengajar jemaatku beriman? Bagaimana aku bisa KKR di mana-mana? Iman, percaya Yesus sembuh, percaya Yesus dilepaskan. Tapi pendeta sendiri ngomongnya gitu kenceng-kenceng, tapi di luar, di rumah ke dokter terus. Ya kan? Maka saya ngomong sama saudara semua, saya tidak akan mau ke dokter untuk check up jantung. Pak, udah check up aja lah, kan kita nggak harus di ring kan. Bapak bisa nolak, tapi check up. Kalau udah check up, nanti ditakut-takutin. Itu iblis tuh kan. Ini jantungmu tersumbat loh. Ini mungkin waktumu tinggal sebulan. Nah, dari mana dasarnya? Wah, kamu kalau nggak di ring nanti, kamu nanti bisa tahu-tahu lagi nyetir mati loh. Kak temenmu. Temanku mati. Waktu nyetir mati. Langsung dia nabrak gerobak. Jantung juga. Ada yang di karaoke, lagi nyanyi-nyanyi reunian, mati juga. Ya kan? Hati-hati loh. Kamu bisa mati kapanpun juga. Dikasih gitu saudara. Tapi saya tidak mau. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau penyembuhku. Engkau berkuasa atas alam, atas roh jahat, dan atas sakit penyakit. Nanti minggu depan saya akan khotbah mengenai Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Ya. Jadi saya tidak mau. Obat pun saya nggak mau, ke dokter nggak mau. Akhirnya saudara, sekarang saya sehat saja. Nggak pernah sakit lagi, sudah hampir setengah tahun nggak sakit, setahun nggak sakit lagi. Itu cenut sekarang nggak sakit lagi. Karena saya mau mempraktekkan firman Tuhan. Mempraktekkan iman saya. Melawan setan-setan, melawan sakit penyakit. Amin saudara. Jadi kita yang sakit harus beriman. Kakak saya itu begitu. Aku tidak mau minum obat lagi. Saya nggak takut anfal. Enggak, minum obat lagi. Sembuh malahan. Ya iman. Andre dulu di sini waktu kemarin stroke kan, obatnya sekepok, obat penenang kuda liar. Tapi kalau nggak, kayak orang disco aja gini kan, gitu. Bu Ida bilang ini, Mah, Andre boleh di Greenfield, tapi aku tidak mau ada obat yang aku bawa. Ini bawain, tapi kita nggak minumkan. Obat, dan itu mamanya. Kalau Andre nggak kasih obat, nanti dia kumat, dia akan bisa mati loh. Saya pikir udahlah, akhirnya kita doakan terus dan Andre biasa sehat. Tiap hari cuci piring, cuci wajan. Saya masak, dia asisten. Ya, sehat sekarang. Maka bilang, Dre, bersihin semua tuh, kompor-kompor. Rajin, sehat, berguna. Saya saudara ingat, kita melawan iblis dengan firman Tuhan. Ya, next. Matius 8 ayat 33 sampai 34. Maka larilah penjaga babi itu dan setibanya orang di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan. Jadi penjaga-penjaga ternak itu lari ke kampung, ke daerah masing-masing, lapor ke bosnya. Lapor, cerita semua, bahkan cerita tentang orang yang kerasukan setan itu disembuhkan. Dan keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya meninggalkan di daerah mereka. Bayangkan, dikasih kesaksian. Tuhan, ini ada Yesus nih. Orang yang kita takuti, kesurupan, malam-malam tidak teriak, mengganggu kenyamanan kita, mengganggu kota, yang mengerikan. Disembuhkan oleh Yesus loh. Tapi babinya, Tuhan mati semua. Dia datang semua menemui Yesus bukan untuk bertobat, bukan untuk menerima Yesus, untuk kamsia bersyukur, tapi justru mereka mengusir Yesus, meninggalkan daerah mereka. Ya. Markus 5 ayat 14-17, sama kan? Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota, di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, enggak lari-lari lagi, sudah berpakaian, enggak telanjang lagi, sudah waras, enggak setengah on lagi. Orang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka.
Ini memang daerah bukan daerah Yahudi, Gentile. Dan orang itu nggak percaya Yesus. Dia harusnya tahu dong, Yesus datang ke sana untuk memberikan keselamatan. Kenapa kok malah diusir? Memberikan terang, firman Tuhan, keselamatan. Dengan bukti bahwa dia mengusir roh jahat. Padahal di Gadara itu banyak orang jahatnya. Legion itu banyak sekali, saudara. Tapi ketika babi-babinya itu mati, mereka lebih mementingkan babi daripada keselamatan. Mereka ekonominya hancur karena Yesus mematikan semua babi-babi. Mereka lebih sayang babi-babi daripada jiwa yang diselamatkan. Matanya tertutup karena babi-babi itu. Mata tertutup karena apa? Dia tidak mau kehilangan banyak babi. Kerugian ekonomi. Kota itu hancur ekonominya gara-gara babi semua lari ke danau. Jadi saudara, kadang-kadang kita demikian juga. Karena kita punya banyak income, punya banyak pekerjaan, sibuk, kita tidak mau ke gereja. Kesibukan kita, gangtau kita, kan? Pekerjaan kita, bisnis kita, itu menutup mata kita untuk melihat Tuhan. Maka nggak bisa Pak, saya nggak ke gereja. Saya mau jalan-jalan ke mall. Saya tidak ada waktu, saya kerja, saya ada prospek, ada klien di hari Minggu Pak. Kalau Sabtu Minggu saya laris Pak, banyak daganganku laris. Aku tidak mau ke gereja Pak. Kadang-kadang kita seperti orang di Gadara ini, lebih mementingkan harta daripada Yesus. Mementingkan harta dan menolak Yesus untuk pergi dari hidup mereka. Kadang-kadang kita nyanyi lagu, keindahanmu memudarkan dunia. Gimana lagunya? Memudarkan dunia. Tapi banyak di antara kita, keindahan dunia memudarkan Yesus. Ya, ini yang terjadi di Gadara, saudara. Ini semua lagi duduk, cerita-cerita, cuma panik. Pak, babi-babi kita diusir masuk semua ke danau, mati semua. Dan itu orang yang gila sudah disembuhkan. Dan dia melihat ini, mereka menolak Yesus, saudara. Ya, maka kita tidak boleh demikian. Ya. Markus 5 ayat 18-20. Ya. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan, setan itu meminta supaya diperkenakan menyertai dia. Jadi Yesus diusir. Yesus tidak bandel. Diusir, tetap aja datang. Yesus datang. Enggak. Itu pilihan. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku Tuhan. Aku mengusir roh jahat atas anak ini, diselamatkan. Dan aku ingin menginjil di Dekapolis. Kamu usir aku, ya pergi. Kepaskan debu di kaki kita. Maka saudara, kalau saya mengajak orang ke gereja, tapi selalu menolak, saya berhenti, saudara. Saya masih banyak orang yang harus saya injili, saya prospeki, saya harus ajak kepada ibadah. Sering saya ajak, yuk ke gereja, saya kasih brosur gereja, saya kasih undangan gereja. Banyak alasannya. Tidak mau. Ya sudah, aku tinggal pergi aja. Jangan memaksakan orang untuk ke gereja. Tapi kasih Injil dan kasih kesaksian atas hidup kita. Maka orang percaya. Ya. Dan orang ini, orang yang baik. Dia sudah disembuhkan, udah normal. Yesus mau keluar dari pulau itu. Mau kembali karena diusir. Apa katanya? Yesus tidak memperkenankannya untuk ikut Yesus. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihi kamu. Ya. Jadi saudara, Yesus ngomong, aku diusir. Aku mau menginjil lebih jauh lagi, aku diusir. Ya udah aku pulang. Kamu ikut aku, jangan. Lebih baik kamu kembalilah ke keluargamu, teman-temanmu, sekotamu. Ceritakanlah apa yang terjadi. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Akhirnya apa? Orang itu pergilah mulai memberitakan di daerah Dekapolis, DKI 10, Polis kota, Dekapolis 10, ada 10 kota. Segala yang apa diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Hanya satu orang disembuhkan. Dia menginjil ke Dekapolis 10 kota. Dan semua orang heran akan kesaksian itu. Dan yang lain menolak Yesus, tapi Yesus kirim orang itu yang disembuhkan, yang diselamatkan. Maka orang menjadi heran. Dan percaya Yesus akhirnya. Maka saudara, kita yang diselamatkan, udah dibaptis, udah ke gereja, udah menerima keselamatan,
kita harus menginjil. Menjadi saksi Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan telah perbuat atas hidup kita, kita ceritakan. So, melalui kesaksian kita, maka banyak orang percaya. Jangan kita selamat untuk diri sendiri. Menginjil, menginjil, menginjil. Ya kan? Kita lihat. Ya kan? Kisah para Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem yang dekat sendiri dalam kota, dan di seluruh Yudea agak jauh, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita harus bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kepada siapa? Keluarga kita dulu. Keluarga, tetangga, teman, akhirnya banyak orang. Ya, makanya kalau saya doa berkatkan, Tuhan sampaikan kami ke rumah masing-masing, supaya kami menyampaikan apa yang kami terima hari ini di firman-Mu, supaya kalau kami selamatkan, maka seisi rumah kami juga diselamatkan. Ya, ini harus jadi saksi. Yohanes 4 ayat 39 ini tentang orang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus dan dia juga menginjil. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, pada Yesus, karena perkataan perempuan itu. Dia ketemu Yesus di sumur dan dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Dia pulang ke kampungnya bercerita tentang Yesus. Apa terjadi? Seluruh kota, banyak orang di kota percaya pada Yesus. Yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Jadi saudara, apa yang telah Yesus perbuat untuk kita, berkat-berkat, mujizat-mujizat, keselamatan, kesembuhan, pemulihan, itu kita harus saksikan ke banyak orang. Ya, ke banyak orang. Berkati banyak orang dalam firman Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Dan kalau kita bisa membawa orang ya, bertobat dan dibawa ke gereja untuk beribadah, saya percaya upah sudah besar di surga. Maka kita sering sekali juga menginjil ke daerah-daerah, ke Medan, Sibulga, Tarutung, kemana-mana, bahkan ke Indonesia Timur, Indonesia Utara, Sumatera, sampai mana? Sangir, ke Sangir. Tahu Sangir, saudara? Ujung Sulawesi atasnya lagi. Itu Sangir, Manado. Kita menginjil atas kebaikan Tuhan. Menginjil, menginjil. Dan itu pun juga berat, biayanya banyak. Banyak biayanya. Tapi kita tetap menginjil. Supaya melalui Injil ini Tuhan bisa membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, kita mulai menginjil. Perempuan Samaria menginjil. Orang kesalahan setan menginjil. Ya kan? Ya Yesaya pun juga ngomong, cari penginjil kan. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Tuhan mencari siapa yang memberitakan Injil. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka kata Yesaya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan berbicara kepada Yesaya, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus? Dia bilang, aku Tuhan, utuslah aku. Jadi kita dari orang Kristen tidak boleh tinggal diam. Mulailah kita membawa jiwa-jiwa untuk datang ke gereja ini. Satu jiwa sudah bawa ke gereja ini, saya percaya. Tidak lama setahun gereja dipenuh oleh jiwa-jiwa dimenangkan oleh saudara sendiri. Dan saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Ya, maka itu target. Pak, saya mau target si A nih Pak. Si A nih pengen sajak ke gereja. Sebab percaya Yesus. Terus namanya. 1, 2, 3. Doakan tiap hari. Doakan tiap hari. Doakan tiap hari. Terus kita ke sana samperin. Ya, samperin, kita ngobrol-ngobrol. Kalau kita punya uang, ya ajalah berilah Pak Mi Ono sebungkus kasih mereka. Ya kan? Untuk sekedar kita bisa masuk pada mereka untuk menginjil. Ya saudara ya. Kita mulai belajar menginjil. Here I am, send me, go, go, go. Tim musik siap? Rangkuman ya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan di khotbah ini atau di firman ini adalah pertama, satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Yesus naik ke perahu, menyeberangi Danau Galilea, diserang ombak yang besar. Dia hanya untuk 1-2 jiwa saja. Berharga di mata Tuhan. Maka saudara, saya seringkali diundang khotbah, yang hadir di gereja 1 orang doang. Ini banyak mendingan. Saya sering diundang orang khotbah,
satu jiwa, satu jemaat yang hadir, satu gembala. Jadi gembala, jemaat satu. Yang nyanyi-nyanyi gembalanya. Terus habis 10 menit nyanyi, saya khotbah. Saya khotbah satu orang saja di gereja itu, saudara. Saya khotbah semangat. Satu jiwa pun saya berangkat, saudara. Saya berangkat untuk menginjil. Pernah saya di Kerawang, ya jauh di Kerawang. Saya di dalam khotbah, Pak, khotbah di Kerawang ya. Jauh loh Pak, oh nggak apa-apa, jauh. Gereja. Ya, gereja di Kerawang, saudara. Saya datang di Kerawang lebih awal. Sejam sebelumnya datang. Saya datang lebih awal 1 jam. Ada ibu gembala, ada bapak gembala, dan ada pemusik, ya, WL-nya putrinya sendiri, ya, kolektanya adalah menantunya. Dan jemaatnya ada berapa? 1, saudara. Gerejanya agak besar, ini gedung dia sewa. Itu jemaatnya 1. Duduknya seperti ibu Lisa tuh di sono. Lah, saya duduk di sini kan. Saya toleh kok mana jemaatnya nih? Gak ada 1 orang. Akhirnya pengerja itu latihan WL, latihan penyanyi kan, latihan musik, puji-pujian kan. Saya ikut doa juga, saya ikut latihan juga nyanyi kan. Ketika saya ikut latihan nyanyi, doa bersama dengan jemaat, saya seperti ada kerasa gerang-gereng. Apaan ini? Kok kayak ada banyak setannya nih? Saya ke belakang, 1 jemaat itu doang. Saya matanya, setannya banyak nih. 1 orang, saudara. Akhirnya saya samperin itu sebelum ibadah nih, saya samperin itu orang jemaat itu, saya tangking setannya, saudara. Saya usir setannya, panas udaranya. Saya usir setannya itu, 1 orang jemaat. Dan pengerjanya ngomong gini, Pak Budi, untung Pak Budi kesini. Itu kenapa? Orang ini utangnya 2 miliar. Usahanya bangkrut. Ya kan? Dan dia tidak bisa bayar, ditagih oleh debt collector. Dia ketakutan. Dan dia sudah ke dukun. Dan diberi jimat-jimat. Ya kan? Dan dia berkata sama aku begini, Pak, bahwa orang ini habis gereja, Selasa atau Rebo dia akan ke dukun lagi untuk mencari jimat lebih besar lagi. Karena utangnya masih banyak, Pak. Jemaat 1 doang tuh. Akhirnya saya doakan, saudara, untung Pak Budi datang ke sini. Jadi saya jauh-jauh dari Kerawang, pagi-pagi berangkat khotbah di gereja 1 orang doang. Ternyata Tuhan kirim saya untuk orang itu. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Yesus naik perahu, ombak badai dilalui untuk 1-2 orang itu. Amin, saudara. Jadi kita harus benar-benar mulai belajar untuk melawan iblis. Yang kedua, bersama Yesus segala masa dapat dipulihkan. Ya, badai di danau dipulihkan, alam dipulihkan. Orang kerasukan setan yang banyak, legion 6.000 setan dipulihkan. Besok saya akan khotbah bagaimana sakit penyakit yang tidak mungkin sembuh dipulihkan juga. Dokter sudah menyerah, uang sudah habis, dan dipulihkan melalui Yesus. Bersama Yesus segala masalah dapat dipulihkan. Yang ketiga, pergunakanlah firman Tuhan untuk mengalahkan iblis. Hanya firman Tuhan yang bisa mengalahkan iblis. Ya, yang keempat, penolakan terhadap Yesus membutakan mata kita untuk menerima pemulihan. Kalau kita buta akan firman Tuhan, kita tidak mau ibadah, kita kerja, cari harta, babi-babi tidak boleh masuk ke danau, disayangkan, lebih sayang babi daripada Tuhan. Dan kita banyak berhala-berhala di hidup kita, itu membutakan mata kita untuk melihat atau menerima pemulihan. Yang kelima, yang terakhir, setiap orang percaya harus menjadi saksi Yesus. Amin, saudara. Mulai hari ini, kita semua catat 1 nama atau 2 nama yang kita akan menangkan. Dan doakan Tuhan, aku mau menangkan orang Tuhan. Jamah hatinya, beri aku kata-kata, beri aku hikmat, beri aku kuasa untuk mendoakan orang ini. Supaya bisa ke gereja bersama-sama kami. Maka kami percaya Tuhan, namamu dipermuliakan melalui hidup kami. Amin, saudara.